Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 yang digelar di Kairo, Mesir. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak negara-negara D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu membela Palestina. Tiba di The New Capital President Palace, Kairo, Mesir, Presiden Prabowo disambut Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi saat sampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D8. Presiden ajak anggota 8 negara berkembang D8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mendukung dan memberi bantuan Palestina. Presiden juga menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa atasi perbedaan, kelompok D8 tidak bisa kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini terjadi. The Indian and the Pacific Oceans, all the 8 countries are uniquely positioned. We must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, the 8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar dalam kunjungan kenegaraannya di Kairo, Mesir. Sambutan hangat diberikan mahasiswa hingga meninggalkan kesan seperti dikunjungi orang tua sendiri. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir disambut antusias oleh mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di sana. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat berpidato di hadapan mahasiswa. Hadirnya Prabowo di sela-sela kunjungan kenegaraan untuk mengunjungi mahasiswa ini meninggalkan kesan yang indah bagi para pelajar. Seorang mahasiswi mengungkapkan kehadiran Presiden Prabowo seperti dikunjungi orang tua sendiri. Pertama Kak, terima banyak ya, bersyukur banget, nggak nyangka bisa satu ruangan sama Pak Presiden gitu. Bisa menghirup udara yang sama dengan Bapak Presiden ya, nggak expect banget Pak Prabowo bisa datang ke sini. Pertama kayak merasa bersyukur banget dapat kesempatan bisa aja di sini. Terus kayak ngerasa dikunjungin orang tua gitu, kayak ini ada yang ngebanggain kita gitu loh, ketika kita merantau jauh dari orang tua gitu. Mahasiswa juga turut mengungkapkan kekagumannya akan sosok Prabowo lantaran kebijaksanaannya dan kewibawaannya dalam memimpin Indonesia. Mereka mendoakan agar Presiden Prabowo senantiasa semangat dalam mengemban tugas negara. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sistem penyediaan air minum bersih atau SPAM regional Jatiluhur 1 di Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan dilakukan untuk pastikan komitmen pemerintah dalam mendorong swasembada air. SPAM regional Jatiluhur 1 difokuskan untuk penuhi kebutuhan air bersih di wilayah Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dengan kapasitas 5.750 liter per detik, SPAM ini dapat menyediakan air bersih berkualitas bagi 1,9 juta masyarakat di wilayah sekitar. Dalam kunjungannya, Gibran soroti pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan supaya manfaat proyek SPAM dapat dirasakan secara jangka panjang oleh masyarakat.
Menurut Gibran, ketersediaan air bersih juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka stunting. Air bersih berperan menjaga kesehatan ibu hamil dan anak sebagai strategi komprehensif pencegahan stunting. Dalam konferensi pers yang digelar Senin 16 Desember 2024, pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Namun kenaikan PPN akan dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Dalam konferensi pers yang digelar Senin 16 Desember 2024, pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN akan dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Sesuai dengan amarah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Sementara barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasea premium seperti king crab. Selain bahan kebutuhan pokok premium, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyangkal beras premium akan ikut dikenakan PPN 12%. Zulkifli menyebut kemungkinan yang terkena PPN adalah beras khusus. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyangkal beras premium yang dijual bebas di supermarket juga akan ikut dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Dalam konferensi singkat di kantornya pada Rabu siang, Zulkifli memastikan kategori beras premium yang selama ini dijual ke masyarakat tidak akan dikenakan PPN 12%. Zulkifli menyebut beras yang akan dikenakan PPN merupakan beras khusus, namun dirinya tak merinci beras jenis apa yang dimaksud. Zulkifli menegaskan bahwa bahan pangan yang secara umum beredar di masyarakat termasuk beras premium tak akan ikut terdampak PPN. Nggak ada beras, nggak ada. Beras premiumnya? Nggak ada beras khusus maksudnya, bukan premium, enggak, iya. Ya. Udah, terima kasih ya, jelas. Jadi premium, medium enggak ada 12%. Sebelumnya Menko Perekonomian sempat menyebut beras premium masuk dalam daftar barang mewah terkena PPN 12%. Namun kepastian jenis barang pangan yang tetap dikenakan PPN 12% akan dijelaskan lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan yang akan segera diterbitkan.